Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amta bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisa MSI MAG dan teman-teman seperjuangan saya kelas PAIP yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, saya Irma Siti Maliah dengan nomor pokok mahasiswa 2406-212-1110 kelas PAIB semester 3 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut akan menjelaskan materi tentang dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manusia. Menurut Zainal Abidin, memberikan pengertian manusia melalui 3 istilah. Yang pertama yaitu al-insan. Nasia berarti lupa. Kata ini menggambar keistimewaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang kedua yaitu al-bashar, di mana al-bashar ini terbentuk dari jamak al-basharat, berarti kulit kepala, wajah, dan tokoh. Manusia yaitu makhluk biologis serta memiliki sifat di dalamnya. Contohnya seperti makan, minum, butuh hiburan, seni, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu an-nas, berarti manusia sebagai makhluk sosial dan ditunjukkan pada seluruh manusia secara umum tanpa melihat statusnya, beriman ataupun kafir. Materi yang kedua yaitu dimensi kemanusiaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dimensi berarti ukuran atau panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Dimensi juga dapat diartikan dengan dimensi kemanusiaan ialah hal yang ikhwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga atau rumah tangga, yang kemudian dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal lainnya. Adapun di sisi lain, dimensi-dimensi kemanusiaan ini adalah bentuk, perbedaan, ukuran, postur badan, termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dan materi yang selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk dimensi kemanusiaan. Dalam bentuk-bentuk dimensi kemanusiaan ini membicarakan tentang dimensi-dimensi kemanusiaan manusia, maka pembicaraan kita tidak terlepas dari unsur-unsur penciptaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tinggi derajatnya dan mulia kedudukannya. Zakiyah Darajat berpendapat bahwa ada 7 macam dimensi-dimensi manusia yang perlu dikembangkan. Salah satunya yaitu yang pertama, dimensi fisik atau jasmani, merupakan salah satu dimensi kemanusiaan manusia yang telah dianugerahkan Allah melalui proses kejadian manusia sejak dalam kandungan ibu atau terbentuknya konsepsi, berproses hingga tiba saatnya masa kelahiran atau terlahir ke dunia. Dan yang kedua yaitu dimensi akal, di mana dimensi akal ini dalam pandangan Islam manusia merupakan makhluk yang paling sempurna kejadian dan penciptanya bila dibanding-bandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kesempurnaan kejadian dan penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling indah dan tinggi derajatnya dikarenakan manusia diberikan dan dibekali oleh Allah berupa akal dan pikiran. Dengan demikian, akal dan pikiran yang diberikan Allah tersebut, manusia dapat mengatasi berbagai permasalahan dan keresahan yang berkenaan dengan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu dimensi akhlak.
berarti budi pekerti. Sinonimnya yaitu etika dan moral. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan perbuatan baik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Dan yang keempat yaitu dimensi kejiwaan. Dimensi kejiwaan ini merupakan bagian dari kondisi psikologis seseorang dalam menampilkan perilaku keseharian yang hanya dapat diukur melalui tindakan atau perbuatan. Zakia Darajat pun memberikan pemahaman tentang jiwa atau kejiwaan dengan istilah kesehatan mental, sehingga beliau mendefinisikan bahwa kesehatan mental itu adalah terhindarnya seseorang dari gangguan-gangguan kejiwaan atau neurosis dan penyakit-penyakit kejiwaan atau psikosis. Dan yang kelima yaitu dimensi keindahan. Dimensi keindahan ini atau estetika merupakan salah satu bentuk dimensi utama manusia, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terindah dan paling tinggi predikatnya apabila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keindahan dan ketinggian sebagai anugerah Allah yang sangat luar biasa. Dan yang keenam yaitu dimensi sosial. Dan yang terakhir yaitu ketujuh dimensi kemasyarakatan atau masyarakat. Dapat disimpulkan atau dapat diartikan juga dengan dimensi sosial kemasyarakatan merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi. Dan yang selanjutnya ada pemikiran yang hampir bersamaan terkait dengan dimensi-dimensi manusia yang dikemukakan oleh Prayitno dan Erman Amti, yang menjelaskan bahwa dimensi-dimensi manusia ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada dimensi keindividualan, di mana dimensi keindividualan ini dalam konseling dapat diartikan dengan manusia diciptakan oleh Allah memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran yang unik terhadap lingkungan. Para sosiolog memberi tipe kepribadian manusia berdasarkan konstitusi psikis, fisik, bahkan sampai berdasarkan kebudayaannya. Yang kedua yaitu adanya dimensi kesosialan pada diri. Sama halnya dengan manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Dan yang ketiga adanya dimensi kesusilaan. Dalam konseling adalah manusia dalam mengembangkan dimensi individual dan dimensi sosial memerlukan norma dan etika yang mengatur bagaimana agar kedua dimensi tersebut berjalan secara seimbang. Dimensi kesusilaan ini juga merupakan pemeran kesatu atau sehingga dimensi individual dan sosial dapat bertemu dalam satu kesatuan yang penuh makna. Apabila ketiga dimensi ini berkembang secara optimal, manusia dapat mencapai taraf kebudayaan tinggi dan menguasai teknologi tercanggih sekalipun. Dan yang keempat terakhir yaitu dimensi keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Dalam dimensi keberagaman ini, manusia menghubungkan diri dalam kaitannya dengan Allah semata alam. Manusia tidak terpaku apapun pada kehidupan di dunia saja, melainkan mengaitkan secara serasi, selaras, dan seimbang kehidupan dunianya dikaitkan dengan kehidupan akhirat pun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami dan juga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.